Aku menatap kedua orang tuaku tak percaya. Bagaimana bisa papa berkata sedingin dan setegas itu menyuruhku memutuskan Kirana? Kamu tahu siapa keluarga Santoso kan? Walaupun aset mereka masih di bawah kita, tapi mereka menguasai bidang properti di sebagian besar wilayah Jawa, dan memiliki kekuasaan cukup besar di Jawa Timur dan Tengah. Seperti kuduga semua kembali ke masalah bisnis, seolah aku hanya aset untuk memperluas bisnis juga kekuasaan. Selama ini aku tak pernah mengeluh karena sudah mengetahui dari awal, dan semua kekayaan dan kekuasaan itu akan kembali untuk kunikmati. Tapi sekarang berbeda, ada seseorang yang lebih penting untukku daripada kekayaan dan kekuasaan sekalipun. Selama ini kita telah memiliki itu semua, kekayaan juga kekuasaan. Aku berkata setelah terdiam beberapa saat. Bahkan keluarga kita masuk dalam daftar jajaran 5 besar pengusaha berpengaruh di Indonesia, jadi apalagi yang papa cari? Ingin menjadi yang nomor 1? Setelah itu apa? Nomor 1 di Asia? Terus apa? Nomor 1 di dunia? Berapa kali saya harus menikah untuk mewujudkan mimpi papa? Atau papa akan menjual Chandra dan Arleta juga? Raka. Papa membetak marah mendengar ucapanku. Kenapa, Pak? Sekarang pun papa seolah menjual kebahagiaan Raka untuk kekayaan dan kekuasaan. Papa melakukan itu untuk masa depan juga kebahagiaan kamu. Aku terdiam, miris rasanya mendengar orang tua seolah tahu apa yang menjadi kebahagiaan kita tanpa bertanya. Apa papa dan mama tahu, apa cita-cita Raka, Chandra atau Arleta? Mereka terdiam mendengar pertanyaan sederhanaku. Selama ini, kami tidak pernah sekalipun ditanya apa mau kami. Apa cita-cita kami? Ketika Raka atau Chandra berkelahi di luar, papa maupun mama tidak pernah bertanya kenapa kami berkelahi kan? Ya, papa tentu saja membereskan masalah itu dengan cepat, mengeluarkan kami dari kantor polisi dan memberikan uang kompensasi untuk menyuruh lawan kami diam terlepas apa kami bersalah atau tidak, dan menutup mulut wartawan demi nama baik papa dan juga perusahaan. Aku menatap kedua orang tua yang terdiam, terlihat terkejut melihatku mengemukakan apa yang selama ini hanya terpendam. Apa papa dan mama tahu, kalau saya menyukai rancang bangun, Chandra sangat menyukai programming, dan Arleta, dia seperti saya yang lebih menyukai arsitektur daripada psikologi? Mereka masih terdiam membuatku tersenyum miris. Seperti yang saya duga, mama dan papa tidak mengetahui apapun tentang kami, selain berapa jumlah uang yang ditransfer ke dalam rekening kami setiap bulan. Kulihat mama menatap kami dengan mata sendu. Aku mengambil napas dalam berusaha menenangkan sedikit rasa kecewaku. Selama ini, kami hanya seperti bidak catur yang langkahnya sudah diatur dan ditentukan kemana kami harus melangkah. Dengan siapa kami harus berteman, di mana kami bersekolah, jurusan apa yang harus kami ambil ketika kuliah, bahkan dengan siapa kami akan menikah. Kalian tak peduli apa kami mencintai pasangan kami atau tidak, apa kami bahagia apa tidak. Yang kalian pedulikan hanya apa keuntungan yang bisa didapat kalau kami menikah. Caraka. Papa berseru tak menerima ucapanku, tapi itu memang kenyataannya. Beberapa saat aku dan papa saling menatap tajam. Mama memegang lengan papa seolah menyuruhnya untuk kembali tenang. Beberapa saat masih ada ketegangan di sorot mata papa sebelum kembali terlihat tenang walaupun matanya masih menatapku tajam. 32 tahun tidak sekalipun saya pernah membantah apapun keinginan papa dan mama. Selama 32 tahun juga saya tidak memiliki hidup saya seutuhnya, semua saya lakukan dengan mengikuti semua keinginan papa dan mama. Aku menatap kedua orang tuaku yang terdiam mendengar ucapanku. Ku coba mengatur napas untuk kembali mengendalikan emosiku sebelum kembali berkata. Ini adalah kali pertama saya memohon sebagai seorang anak kepada orang tuanya, biarkan saya menentukan sendiri siapa perempuan yang saya cintai dan akan saya nikahi nanti. Hanya itu. Selebihnya saya akan mengikuti kemauan papa dan mama. Saya sudah menyerahkan hidup dan mimpi saya selama ini, jadi setidaknya jangan hapus mimpi masa depan saya. Untuk pertama kalinya aku mengutarakan apa keinginanku, selama ini aku hanya akan terdiam dan mengikuti semua keputusan mereka untuk hidupku. Aku harap untuk sekali ini saja mereka mengabulkan permintaanku, untuk menentukan hidupku sendiri. Hanya sekali ini, karena aku tak sanggup seandainya harus memilih antara orang tua dan perempuan yang kucintai. Apakah egois kalau aku ingin memiliki keduanya? Kirana, Pov. Pak Bos, apa hari ini kamu masuk pagi? Kirana, iya.
Pak Bos, pulangnya tunggu aku di taman depan, ada yang ingin aku bicarakan. Kirana, sepertinya sesuatu yang serius nih. Apa Big Boss sudah memberi ultimatum mencoretmu dari kakak? Pak Bos, hahaha, tidak, tapi sepertinya saat ini mereka sedang memikirkan ide itu. Kirana, sebaiknya Bos cepat memindahkan tabungan dan depositomu sebelum mereka memblokir semuanya. Pak Bos, hahaha, ide yang sangat bagus. Apa aku menggantinya atas namamu saja? Kirana, ide bagus. Pak Bos, hahaha, baiklah aku akan melakukannya. Kirana, beritahu aku kalau sudah melakukannya, aku akan pergi dari sini dan menghilang. Pak Bos, hei, kalau seperti itu aku tidak akan mendapat apa-apa. Kirana, tidak usah khawatir, aku akan meninggalkan si Merah, jadi Bos bisa belajar jadi ojek online. Pak Bos, si Merah bahkan belum lunas. Kirana, hahaha. Kirana, Bos, aku harus mematikan ponsel, mata Pak Edi sudah mengeluarkan api melihatku. Pak Bos, hahaha, baiklah, sampai nanti sore. Kirana, oke. Saya akan mematikannya. Dengan cepat ku matikan ponsel setelah menyadari Pak Edi mengawasiku dari tadi dengan mata yang berapi-api. Apa yang ingin Bos bicarakan denganku? Apa dia telah berbicara dengan orang tuanya? Gara-gara pesan dari Bos tadi membuatku susah berkonsentrasi di sisa jam kerjaku dan berharap jam kerja akan segera berakhir. Ketika jam kerjaku berakhir dengan cepat, aku menuju Taman Lapangan Banteng. Sebuah taman yang tak jauh dari hotel, aku hanya tinggal menyeberang untuk sampai sana. Taman Lapangan Banteng cukup luas untuk ukuran sebuah taman, jadi tidak salah kalau taman ini menjadi salah satu tempat favorit warga ibu kota untuk jogging, ataupun sekedar kumpul bersama teman maupun keluarga. Sore itu tidak begitu ramai, mungkin karena hari kerja, jadi hanya ada beberapa orang yang terlihat jogging di trek atletik dan di sekitaran Monumen Pembebasan Irian Barat, di mana terlihat beberapa orang sedang berfoto di bawah monumen setinggi 35 meter itu. Aku berjalan melewati dinding yang penuh kutipan-kutipan para pahlawan yang membakar semangat nasionalisme, sedangkan tempat yang menjadi tujuanku adalah amphitheater. Sebuah spot yang cukup terkenal di sini, terdapat undakan-undakan yang bisa menampung banyak orang di mana sebuah pohon sengaja ditanam di tengah tribun, tapi sayang tempat itu ternyata cukup ramai oleh para remaja yang tengah asik berfoto-foto. Aku kembali berjalan melewati amphitheater, tak jauh dari sana terdapat danau buatan yang cukup besar. Seperti amphitheater, di sini pun terdapat undakan-undakan yang bisa menampung banyak orang, tapi tempat ini tak seramai di sana. Ku ambil ponselku untuk mengirim pesan mengenai lokasiku saat ini, supaya Bos tidak perlu berkeliling untuk mencariku. Kirana, aku di depan danau. Pak Bos, oke, tunggu sebentar lagi aku akan ke sana. Aku tersenyum membaca pesannya. Duduk di depan danau menikmati sore sambil membaca novel, aku menunggunya, dan perlahan mulai larut dalam dunia fiksi sampai akhirnya tanpa terasa terdengar suara azan maghrib bersamaan dengan seseorang duduk di sampingku. Kakinya yang panjang berselonjor melewati beberapa undakan, tangannya menjadi tumpuan tubuhnya yang bersandar santai, wajahnya menengadah ke atas dengan mata terpejam. Dengan berlatar langit sore yang sudah menua, pemandangan di sampingku terlihat seperti pemeran tokoh fiksi yang baru saja aku baca. Beberapa saat aku terpesona melihat pemandangan itu sampai dia membuka matanya kemudian menatapku. Dadaku berdesir, jantungku berdegup kencang. Bagaimana jantungku tidak menggila kalau kita ditatap seperti itu oleh lelaki seperti tokoh fiksi yang seolah hidup dalam dunia nyata yang tersenyum lembut sambil berkata, "Kita sholat maghrib dulu." Aku balas tersenyum kemudian mengangguk. Dia berdiri lebih dulu untuk menjulurkan tangannya yang dengan ragu dan malu ku sambut. Setelah membantuku berdiri, dia tak melepaskan genggaman tangannya membuat jantungku semakin menggila. Sepanjang perjalanan kami bergandengan tangan dalam keheningan, tak ada kata yang terucap dari bibir yang hanya menyunggingkan senyum di bawah langit senja kota Jakarta. Kuharap waktu akan berhenti beberapa saat, biar ku nikmati kebersamaan ini lebih lama, karena ku tahu sesuatu telah terjadi yang mungkin akan mengembalikanku kepada kenyataan. Kami kini duduk menikmati makan malam di sebuah restoran yang berada di kawasan Kota Tua, lebih tepatnya di depan gedung Museum Fathahillah. Sebuah bangunan tua yang disulap menjadi restoran yang sangat nyaman, dengan konsep retro yang terasa kental. Poster dan foto-foto tua terpasang di satu dinding bercat coklat muda yang menyatu dengan interior yang didominasi kayu dengan jendela-jendela tinggi yang menjadi dinding di satu bagian. Duduk di dekat jendela, kami disuguhkan pemandangan kota tua di bawah temaran lampu jalanan dan langit yang mulai menua.
Setelah salat maghrib, bos mengajakku makan dan dengan menggunakan mobilnya kami bersama-sama menuju ke sini. Aku telah berbicara dengan orang tuaku tadi pagi. Bos memulai percakapan setelah pelayan pergi dengan catatan menu pesanan makan malam kami. Dan, hasilnya adalah... Tanyaku sambil menatapnya yang duduk santai bersandar di kursi. Belum tahu, jawabnya singkat. Dia kini mencondongkan tubuhnya ke depan dengan kedua siku ditumpukan di atas meja. Tapi aku telah memberitahu mereka semuanya, termasuk keinginanku untuk menentukan sendiri dengan siapa aku akan menikah dan merajut masa depanku. Mata kami bersirobok beberapa saat, sampai akhirnya aku berdehem dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Kenapa aku harus malu mendengar ucapannya itu? Belum tentu juga itu aku yang dimaksud yang akan dia pilih untuk dinikahi. Ingat, vonis akhir Baginda Raja belum turun. Dan mereka sudah mengetahui tentangmu, lanjutnya sambil kembali bersandar santai. Apa? Aku kembali menatapnya dengan terkejut. Bagaimana mereka tahu? Apa bos memberitahu mereka? Tidak. Tadinya aku akan memberitahu mereka ketika perjodohan itu telah dibatalkan. Bukan bos. Jadi bagaimana mereka tahu tentangku? Jadi dari mana mereka tahu tentangku? Apa mungkin ini seperti di drama-drama Korea di mana orang tua si pria kaya menyuruh seseorang untuk memata-matai putranya? Apa ada seseorang yang memotret kita semalam dan mengirimkannya kepada ayahmu? Bagaimana kamu tahu? Jadi itu benar? Bos menatapku kemudian mengangguk. Wah, aku pikir itu hanya ada di drama-drama Korea saja. Aku menatap bos tak percaya, sedangkan orang yang kutatap hanya mengerutkan alis. Apa yang ada di drama Korea? Ya itu, persis seperti ini, bos. Apa yang seperti ini? Dan berhentilah memanggilku bos, kamu sudah sepakat soal memberiku kesempatan dan kamu juga sudah mengakui kalau menyukaiku, jadi berhenti memanggilku bos ketika di luar kantor. Aku berdehem malu karena diingatkan tentang aku yang telah mengakui tentang perasaanku. Bos. Maksudku Caraka. Dia tersenyum puas melihatku yang memerah karena malu. Untung saja pelayan datang mengantarkan makan malam kami. Steak lengkap dengan kentang goreng, potongan wortel, kacang polong dan jagung sebagai pelengkap. Jadi apa yang persis terjadi di drama Korea? Bos kembali bertanya sambil memotong steak. Orang tua kaya raya yang menyewa seseorang untuk mengikuti dan memata-matai anaknya. Hahaha, untuk orang yang selalu berpikir realistis sepertimu, ternyata kamu memiliki daya khayal yang tinggi, seharusnya kamu jadi penulis novel fiksi. Sekarang saja hidupku sendiri sudah seperti film Disney, jadi kenapa tidak sekalian saja merangkap menjadi drama Korea juga? Hahaha. Bos tertawa sambil menukar piringku dengannya. Mendapat piring dengan steak yang telah terpotong sempurna membuatku tertawa sambil menggeleng. Salah satu jurus sang pangeran? Bukan hanya kartu ajaib saja yang membuat para perempuan takluk olehku. Hahaha. Jadi, apa yang membuatmu berpikiran papa menyuruh seseorang untuk memata-mataiku? Itu sering terjadi di drama Korea. Aku mengunyah steak yang terasa lembut bercampur dengan segarnya saus barbecue. Orang tua yang curiga anaknya menjalin hubungan dengan perempuan biasa. Dalam hal ini Caraka tersenyum sambil mengunyah steaknya. Jadi dia memutuskan seseorang untuk memata-matai putranya dan mencari tahu tentang siapa perempuan itu. Aku melanjutkan makanku, kulihat Caraka mengangguk-anggukan kepala sambil mengunyah kemudian menelannya. Untungnya papa tidak pernah nonton drama Korea jadi dia tidak melakukan hal seperti itu. Aku mengambil kentang goreng kemudian memakannya sambil menautkan alis. Jadi, siapa yang melaporkan kita? Salah satu kenalan keluarga kami. Seperti aku, Caraka kini mengambil potongan kentang, kemudian menyuapnya. Kamu ingat malam itu sedang ada acara di area indoor? Iya. Aku kini menatapnya serius. Salah satu tamu di acara itu adalah kenalan papa. Dia menghubungi papa mengatakan melihatku dengan seorang perempuan. Papa kemudian meminta temannya itu memotret kita untuk mengetahui siapa perempuan yang sedang bersamaku. Aku mengangguk-anggukan kepala sambil kembali menyuap potongan steak. Itu juga suka ada dalam film atau drama. Hahaha. Adegan-adegan yang ada di film dan drama itu banyak yang terinspirasi dari kehidupan nyata, ucap Caraka sambil kembali melanjutkan kembali makannya.
Ya, mudah-mudahan saja satu adegan yang sering terjadi di kisah Cinderella ala drama Korea, tidak terjadi padaku. Caraka menatapku sambil mengangkat alis, apa itu? Mulutnya kembali menyuap steak terakhirnya. Adegan ketika ibu sang pria menyiram muka si perempuan. Hahaha. Uhuk. Dengan cepat dia mengambil air mineral lalu meneguknya berusaha meredakan batuk akibat tersedak setelah tertawa mendengar ucapanku. Adegan itu sering ada di drama Korea. Tak menghiraukan Caraka yang masih terbatuk-batuk kecil, aku kembali melanjutkan ucapankan sambil sekali-kali menyuap kentang goreng. Biasanya si ibu akan menawarkan dulu uangnya dalam jumlah banyak agar si perempuan menunggalkan anaknya. Nah kalau perempuannya nolak dia bakal sirum tuh cewek pakai air minum. Kalau itu yang terjadi apa yang akan kamu lakukan? Bos bertanya setelah berhenti batuk. Aku meneguk es lemon tea sebelum menjawab pertanyaannya. Aku akan mengambil uangnya. Bos menegangkan alisnya tak terkejut dengan ucapanku, bisa kulihat sorot matanya terlihat kecewa. Kau akan mengambil uangnya dan pergi meninggalkanku? Iya, aku akan mengambil uangnya. Pergi dari sini bersama Mama dan Oka, kemudian setelah mendapat tempat baru aku memberikan alamat baruku padamu, jadi kamu bisa menyusul dan kita bisa kembali berhubungan. Caraka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Pintar, ujarnya di antara tawa. Tapi untuk jaga-jaga siapa tahu kamu dicoret dari ahli waris dan kartu keluarga, jadi jangan lupa pindahkan semua deposito dan tabunganmu. Hahaha, aku akan melakukannya. Aku terdiam beberapa saat, sebersit pemikiran tiba-tiba menggapaiku. Sial. Aku dan rasa penasaranku yang tidak bisa kebendung. Seandainya. Ini seandainya saja, oke. Caraka mengangkat alis bingung mendengarku. Seandainya apa? Aku ragu untuk beberapa saat, sebetulnya bukan ragu lebih tepatnya takut mendengar jawaban yang akan kudengar, tapi aku harus mengetahui. Bismillah. Dengan menguatkan tekad aku bertanya. Seandainya orang tuamu tidak menyetujui kita, dan mereka memintamu untuk tetap bertunangan dengan Anggi. Apa yang akan kamu lakukan? Caraka terdiam beberapa saat, matanya menatapku dalam, membuat jantungku berdebar sedikit tegang menunggu jawabannya. Aku akan mengikuti perintah orang tuaku. Hatiku sedikit mencelos mendengarnya walaupun aku sudah bisa menebak jawaban itu yang akan dia pilih. Tapi bolehkah aku berharap kalau dia akan memilihku? Kirana Az-Zahra. Bukankah kamu sudah mengetahui akhir dari hubungan ini? Jadi kenapa kamu harus kecewa mendengarnya? Aku tersenyum sambil mengangguk berusaha menutupi kekecewaanku. Aku akan mengikuti kemauan orang tuaku. Dia kembali berkata kemudian memberi sedikit jeda, matanya menatapku dalam, sebelum melanjutkan ucapannya. Aku akan mengulur pertunanganku, sambil memindahkan semua tabungan, deposito dan aset-asetku yang lain. Diam-diam aku akan membeli sebuah rumah di mana tidak akan ada yang mengenaliku. Setelah semua siap aku akan membawamu, mamahmu dan juga Oka untuk tinggal di sana. Aku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa. Ada perasaan haru mendengar itu dari mulutnya, entah bercanda atau tidak, tapi aku bahagia setidaknya ada aku dalam rencana masa depannya. Kita akan buka usaha kecil-kecilan. Mungkin toko kelontong? Lanjutnya membuatku mengangguk setuju, sambil tertawa mendengar rencana pelarian kami. Dia terus mengungkapkan rencananya, sesekali aku akan menimpali memberi ide yang lebih gila membuatnya tertawa. Malam itu kami tertawa sambil menikmati makan malam, berhayal tentang kondisi terburuk yang akan kami alami. Aku tak begitu memikirkannya terlalu serius. Maksudku bukannya tidak mau hubungan kami serius, hanya saja saat ini aku hanya ingin ikuti saja kemana hubungan ini akan bermuara. Sekarang aku akan mengikuti apa kata Siska dan Mamah, aku tak mau menyesal dan selama masih bisa aku akan menikmati hubungan ini, selama keputusan mutlak Baginda Raja belum turun, walau aku belum tahu apa keputusan Sang Raja, dan selama Sang Ratu belum mengguyurku, aku akan menikmati menjadi Cinderella. Pagi ini di rumah terdengar kehebohan seperti biasa kalau aku masuk pagi, karena harus berebut kamar mandi sama Oka yang juga harus pergi sekolah. Aku baru masuk kamar mandi ketika terdengar gedoran dari luar. Kak, cepatan. Bentar, baru juga masuk. Nggak usah mandi. Cuci muka, sikat gigi saja, nggak bakalan kelihatan kok, bedanya, tetap jelek. Nggak ada uang saku seminggu.
Maksudnya tetap cantik. Teriak Oka di depan pintu. Telat. Aku berteriak sambil mulai mandi tak memedulikan rengekan Oka di luar. Memang kurang ajar tuh punya adik satu, tak tahu dia kalau kakaknya yang ini telah berhasil menaklukkan sang pangeran, hihihi. Aku tersenyum mengingat kejadian semalam. Setelah makan malam, Caraka tidak mengantarku kembali ke taman, tapi langsung mengantarku pulang, katanya dia masih mau ngobrol lama denganku. Alhasil si Merahku tinggal di taman, tapi Caraka janji kalau dia akan menyuruh seseorang untuk mengambil si Merah dan memarkirkannya di parkiran karyawan hotel seperti biasa. Sepanjang jalan pulang kami membicarakan banyak hal. Dia bercerita tentang adik-adiknya. Chandra Buana yang kini memegangan usaha di bidang retail, dan Arleta Mahesa, adik bungsu juga perempuan satu-satunya di keluarga Mahesa yang masih kuliah di salah satu universitas ternama di Bandung. Caraka mengatakan kalau dia jarang bertemu dengan adik-adiknya. Rumah yang sangat luas membuat mereka sulit berinteraksi. Biasanya kalau mereka ada di rumah, mereka hanya akan diam di kamar masing-masing. Apalagi sekarang Caraka dan Chandra memutuskan untuk tinggal di apartemen, dan si bungsu di Bandung, hanya tersisa orang tuanya di rumah besar itu. Namun begitu, Caraka dan Chandra cukup dekat dengan Arleta, mungkin karena dia adik paling kecil dan perempuan satu-satunya. Jarak mereka yang cukup jauh membuat Caraka dan Chandra sedikit posesif terhadap Arleta. Mereka akan mengabulkan apapun keinginan adiknya itu, serta berharap Arleta bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri tidak seperti kedua kakaknya yang harus menyerah tentang mimpi-mimpi mereka di tangan kedua orang tuanya. Ternyata hidup dengan bergelimang harta tidak menjadi tolak ukur kebebasan dan kebahagiaan. Memiliki rumah sederhana dengan kamar mandi satu ternyata menjadi hidup lebih berwarna dan terasa hangat juga ramai. Seramai teriakan Oka di luar. Kak, tidak kuat, sudah mau keluar nih. Ih, gak sabar banget sih. Aku membuka pintu kamar mandi dengan cepat, secepat Oka yang masuk ke dalam kamar mandi kemudian mendorongku keluar, menutup pintu dan menguncinya dengan tergesa. Tak lama kemudian terdengar suara alam yang menggelegar dari dalam. Woi, disilen dong. Hanya helaan napas lega yang kudengar dari dalam kamar mandi. Untuk kali ini aku berharap memiliki rumah luas dengan kamar mandi dan toilet yang banyak. Jam baru menunjuk angka pukul 5.25 ketika aku masuk kamar dan bersiap pergi kantor. Jam 6 aku harus sudah berangkat, begitu juga dengan Oka, jadilah kami akan berebut kamar mandi hampir setiap pagi. Dan ini pula yang menjadi salah satu alasanku malas masuk pagi. Kirana, pergi, Mah. Ku cium pipi Mamah, kemudian salim setelah menghabiskan segelas susu. Nah, ini rotinya. Nggak usah, Mah, abang ojeknya udah nungguin, soalnya si Merah ditinggal di kantor kemarin, ucapku sambil menyambar tas. Lagian kenapa ditinggal di kantor? Mogok. Bohong, Mah. Oka berjalan sambil mengunyah roti. Semalam kakak diantar omom pakai mobil bagus. Semalam Caraka memang tidak keluar dari mobil karena sudah malam jadi aku menyuruhnya untuk langsung pulang. Nih, ya, kalau ngomong. Ku jambak rambut Oka yang langsung berteriak. Au! Astagfirullahaladzim, apa dosa hamba punya kakak perempuan satu, barbarnya ngalahin preman pasar baru. Astagfirullahaladzim, apa dosa hamba punya adik cowok satu, mulutnya ngalahin emak-emak sekelurahan. Nah, sudah lepasin. Itu tukang ojeknya udah nungguin di luar, kasihan. Aku melepaskan jambakan dengan mata masih menatap tajam Oka yang tengah mengelus-elus kepalanya sambil menatapku tak kalah tajam. Kamu juga cepat pergi nanti keburu terlambat lagi, pusing Mama ditelepon mulu sama wali kelasmu karena sering terlambat. Mama kini mendorong kami berdua yang masih beradu argumen keluar rumah. Lihatin saja gue laporin lo, Kak, ke Charles Bonar Sirait. Ngapain lo laporin gue sama presenter TV, mau masukin berita biar viral? Wah, dasar nggak gaul. Oka tertawa mengejek. Dia itu ketua KPAI. Serunya dengan percaya diri membuatku langsung tertawa terbahak-bahak, bisa ku dengar Mama menghela napas sambil terus mendorong kami. Aris Merdeka Sirait, woi. Hahaha, dasar bocah. Aku berjalan menuju abang ojol setelah kembali mencium pipi Mamah dan mengacak-acak rambut Oka yang terdiam terkejut menyadari kalau dia salah sebut nama. Biarin. Mereka satu marga, pasti kenal. Hahaha.
Aku hanya tertawa mendengar ucapannya. Maaf, nunggu lama ya, Pak. Lumayan, Bu, jawab si abang ojek dengan wajah jutek sambil menyerahkan helm. Tenang, Pak, nanti saya kasih bintang 5 kalau bisa 10. Ditambah tips dan ucapan terima kasih plus doa mudah-mudahan lancar nariknya hari ini. Amin. Amin. Ku dengar Mama dan Oka ikut mengamini doaku, membuat wajah si abang ojol tiba-tiba tersenyum cerah. Benar, Mbak. Guys, si abang ojol, giliran mau dapat tips aja tuh senyum lebar banget, Bang. Manggilnya juga sudah mudaan dikit nih, bukan ibu lagi. Benar dong, Pak, asal kita wus-wus-wus. Tanganku dengan lincah menirukan gerakan meliuk-liuk. Siap, Neng, gampang itu mah, ucap si abang ojol dengan senyum 3 jarinya. Membahagiakan abang ojol itu gampang, cukup kasih bintang 5 dan sedikit tips, langsung tuh manggilnya dari ibu jadi Neng. Untung saja ternyata si abang ojol mantan pembalap liar di daerah Gasibu Bandung dan dengan bangga dia cerita kalau dulu beberapa kali tertangkap polisi karena balapan liar sampai kenal sama beberapa polisi, alhasil dulu si abang ojol tak pernah kena tilang. Ya, tapi itu dulu katanya ketika masih muda, sekarang sudah insyaf, sudah punya anak 3 yang harus dia nafkahi. Ya, itulah sedikit intermezzo tentang abang ojol, yang bercerita di kala lampu merah. Dan karena si abang ojol yang mantan sembalap motor liar itu, aku sampai hotel dengan tepat waktu. Sesuai janji bintang 5 dan tips pun meluncur pada si abang ojol. Mudah-mudahan berkah ya, Bang, amin. Hari ini semua berjalan dengan lancar dan normal, abaikan kejadian dengan Oka, karena itu percaya atau tidak, merupakan hal yang sangat normal bagi kami, tidak ada tamu yang menjengkelkan, pekerjaan berjalan dengan lancar, sampai akhirnya makan siang pun tiba. Awalnya semua berjalan seperti biasanya. Aku makan bersama dengan Shanti, Dika, dan Pak Edi di kantin, dan tengah menyuap sop buntut ketika tiba-tiba kurasa seseorang duduk di sampingku, yang membuat suasana kantin tiba-tiba hening. Aku menatap ke samping dan seketika terbelalak ketika ku melihat Caraka duduk tepat di sana dengan semangkuk sop buntut sepertiku. Apa saya mengganggu makan siang kalian? Caraka bertanya santai sambil memeras potongan jeruk nipis ke dalam mangkuk sop di hadapannya, matanya kini menatap kami berempat bergantian. Tidak, Pak, kami senang Pak Benua bergabung makan siang bersama kami. Pak Edi menjawab dengan senyum ramah khas customer service setelah sadar dari keterkejutannya. Bagaimana kami tidak terkejut ketika Mas Bos yang tak pernah sekalipun menginjakan kakinya di kantin karyawan tiba-tiba ikut bergabung makan siang di meja yang sama dengan kami. Jauh-jauh mengajak makan siang, dan ternyata hanya mentraktirku makan siang di kantin? Seorang pria yang tak kalah tampan dari Caraka bertanya dengan santainya sambil menyuap nasi dan ayam bakar lengkap dengan sambal dan lalapannya, berbeda dengan kami berempat yang kini makan dengan sangat pelan dan tanpa suara. Biar lo tahu bagaimana kantin hotel bintang 5. Sombong, ucap pria yang duduk di hadapan Caraka membuat Caraka tertawa. Dan itu membuat kehebohan dari karyawati yang ada di kantin karena baru pertama melihat Mas Bos tertawa dengan riang. Aku memutar bola mata sambil menggelengkan kepala melihat reaksi rekan kerjaku, termasuk Shanti yang kini menatap Caraka dengan mata berbinar, seperti mamah kalau melihat Lee Min Ho di TV. Jadi apa yang mau lo omongin sampai jauh-jauh nyuruh gue datang? Bukan cuma buat lo traktir di kantin hotel kan? Pria yang duduk di depan Caraka bertanya dengan suara yang sangat-sangat maskulin, seperti wajahnya yang juga sangat-sangat maskulin dengan kulit hitam manis, rambut sedikit gondrong dan senyum miring membuatnya terlihat lebih sangat-sangat maskulin lagi. Atau jangan-jangan lo sengaja ngajak makan di sini, karena ada salah satu karyawan lo, yang lo suka ya? Uhuk. Seketika aku tersedak mendengar tebakan cowok maskulin bin keren itu. Caraka dengan cepat membukakan botol minumku yang langsung kuterima, tapi kemudian aku hampir saja menyemburkan air minumku kembali ketika Caraka menepuk punggungku sambil berkata, "Kebiasaan, kan sudah sering aku bilang kalau makan atau minum itu pelan-pelan, jadi tersedak kan?" Dengan masih terbatuk-batuk aku melototinya yang hanya menatapku santai sambil kembali berkata, "Minum lagi yang banyak biar tidak batuk lagi." Astagfirullahalazim, apa yang kamu lakukan, Bos? Apa kamu ingin aku menjambak rambutmu, di sini? Sekarang,